Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Munifa Sukmawardani, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Boswa dengan NIM 4525091076. Di sini saya akan menjelaskan konsep korupsi dan siapa saja pelaku korupsi. Pengertian korupsi. Korupsi adalah perbuatan menyalahgunakan kekuasaan, jabatan, atau kepercayaan yang diberikan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga merugikan keuangan negara, masyarakat, atau institusi. Secara umum, korupsi memiliki 3 unsur utama, yaitu yang pertama kekuasaan atau jabatan, yang kedua penyalahgunaan wewenang, dan yang ketiga keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan pihak lain. Konsep dasar dari korupsi yaitu korupsi sebagai penyimpangan moral. Korupsi terjadi ketika seseorang satu mengabaikan nilai kejujuran, yang kedua tidak bertanggung jawab, dan yang ketiga mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Korupsi sebagai kejahatan sosial. Korupsi disebut kejahatan luar biasa atau extraordinary crime karena dampaknya luas, merusak kepercayaan publik, dan menghambat pembangunan, menyebabkan ketidakadilan sosial. Korupsi sebagai pelanggaran hukum. Korupsi melanggar yang pertama hukum pidana, yang kedua etika jabatan, dan yang ketiga prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama, penyuapan atau bribery, memberi atau menerima sesuatu agar mendapatkan kemudahan, mengubah keputusan dan melanggar aturan. Contohnya memberi uang agar lolos seleksi atau proyek. Yang kedua, penggelapan, mengambil uang atau aset yang dipercayakan untuk kepentingan pribadi. Contohnya, bendahara menggunakan dana organisasi untuk keperluan pribadinya. Penyalahgunaan wewenang, menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Contohnya, pejabat memberi proyek kepada kerabatnya atau keluarganya. Yang keempat, pemerasan, memaksa seseorang memberi sesuatu dengan ancaman atau tekanan. Contohnya, meminta uang agar urusannya dipercepat. Yang terakhir, gratifikasi, pemberian hadiah yang berkaitan dengan jabatan dan berpotensi mengaruhi keputusan. Contohnya, hadiah mahal dari pihak yang memiliki kepentingan. Pelaku korupsi. Pelaku korupsi adalah orang atau pihak yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta atau membantu terjadinya tindak pidana korupsi, yaitu perbuatan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau kepercayaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan keuangan negara, perekonomian negara, atau kepentingan umum. Pelaku korupsi tidak harus selalu pejabat negara, tetapi siapapun yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam perbuatan korupsi tersebut. Pelaku utama, pembantu, dan perantara. Unsur-unsur pelaku korupsi. Seseorang dapat disebut sebagai pelaku korupsi apabila memenuhi unsur sebagai berikut. Yang pertama, memiliki peran atau keterlibatan. Maksudnya bertindak langsung, memberi perintah atau membantu, bahkan memfasilitasi. Yang kedua, melakukan perbuatan melawan hukum. Maksudnya bertentangan dengan aturan atau malah menyalahgunaan kewenangan. Dan yang ketiga, bertujuan memperoleh keuntungan. Maksudnya untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Menimbulkan kerugian. Kerugian keuntungan negara, kerugian kepentingan publik. Kategori pelaku korupsi. Yang pertama, berdasarkan status atau kedudukan. Yang pertama, pejabat publik. Orang yang memiliki jabatan dalam pemerintahan dan kewenangan membuat atau menjalankan kebijakannya. Contohnya, menteri, anggota DPR,
atau DPRD, kepala daerah, atau pegawai negeri. Yang kedua, pihak swasta, orang atau badan usaha yang bukan pejabat negara, tetapi terlibat dalam praktek korupsi. Contohnya, pengusaha, kontraktor, atau direktur perusahaan. Lalu aparat penegak hukum, pihak yang seharusnya menegak hukum tetapi justru menyalahgunakan wewenangannya. Yang pertama, oknum hakim, jaksa, atau polisi. Berdasarkan peran dalam tindak korupsi, yang pertama pelaku utama, yang kedua pelaku turut serta, bekerja sama dengan pelaku utama, berperan aktif dalam pelaksanaannya. Pelaku pembantu, maksudnya membantu melancarkan korupsi, menyediakan fasilitas atau sarananya. Pelaku penerima, menerima suap, gratifikasi, atau keuntungan. Jenis-jenis pelaku korupsi. Pelaku korupsi dapat diklasifikasi berdasarkan kedudukannya, peran dan cara keterlibatannya dalam tindak pidana korupsi. Faktor penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama, faktor individu. Maksudnya, keserakahan, kurangnya integritas, dan gaya hidup yang konsumtif. Faktor sistem pengawasan yang lemah, prosedur tidak transparan, dan hukuman tidak tegas. Faktor sosial dan budaya. Budaya asal urusannya lancar saja, toleransi terhadap perilaku atau tidak jujur. Lalu dampak korupsi. Dampak dalam ekonomi yang pertama kerugian negara, kemiskinan, dan pembangunan terhambat. Dampak sosial. Ketidakadilan, turunnya kualitas layanan publik, lalu hilangnya kepercayaan masyarakat. Dampak politik dan hukum, pemerintah tidak efektif, lalu hukuman tidak dipercaya, bahkan demokrasi melemah. Upaya pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi pada tingkat individu. Yang pertama, penanaman nilai integritas. Integritas berarti kesesuaian antara perkataan, sikap, dan perbuatan. Individu harus membiasakan jujur meskipun dalam hal kecil. Lalu memiliki rasa tanggung jawab dan malu melakukan perbuatan tercela. Yang kedua, kesadaran hukum. Memahami bahwa korupsi adalah tindak pidana serius dengan dampak luas. Menyadari bahwa korupsi merugikan masyarakat dan negara, bukan hanya masalah pribadi saja. Lalu yang ketiga, gaya hidup sederhana. Tidak memaksakan diri untuk hidup mewah di luar kemampuan. Menghindari budaya pamer yang dapat mendorong perilaku koruptif. Pencegahan korupsi melalui pendidikan. Yang pertama, pendidikan anti korupsi sejak dini. Memasukkan nilai anti korupsi dalam mata pelajaran, mengajarkan nilai kejujuran, disiplin, adil, kerja keras, dan tanggung jawab. Lalu yang kedua, keteladanan pendidik. Guru dan tenaga pendidik harus menjadi contoh perilaku jujur. Lalu pencegah korupsi dalam pemerintahan. Yang pertama, transparansi. Keterbukaan informasi publik, anggaran, proyek, atau kebijakan. Masyarakat dapat mengakses dan mengawasi penggunaan data negara atau dana negara. Yang kedua, akuntabilitas. Setiap pejabat harus bertanggung jawab atas keputusan dan kebijakan yang diambil. Laporan keuangan diaudit secara rutin atau independen. Lalu penegak hukum yang tegas. Hukuman yang adil dan tidak pandang bulu. Tidak ada perlakuan khusus bagi pelaku korupsi. Yang terakhir, reformasi birokrasi. Pencegahan korupsi oleh masyarakat.
Yang pertama, partisipasi aktif dari masyarakat, menguasai penggunaan dana publik di lingkungan sekitar, aktif melapor jika menemukan indikasi korupsi. Yang kedua, peran media, media sebagai alat kontrol sosial, pemberitaan yang jujur, berimbang, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, budaya anti suap, menolak memberi atau menerima suap dalam bentuk apapun, mengubah pola pikir bahwa uang itu adalah pelicin, bukan hal yang wajar. Pencegahan korupsi melalui sistem dan teknologi. Yang pertama, digitalisasi layanan publik, mengurangi kontak langsung antara petugas dan masyarakat. Contohnya, pelayanan online, lalu sistem pengawasan internal, audit internal dan eksternal yang rutin, sistem pelaporan pelanggaran, lalu data terintegrasi, mencegah manipulasi data dan anggaran, memudahkan pelacakan aliran dana. Lalu yang terakhir, pencegahan korupsi melalui budaya dan lingkungan sosial, membangun budaya malu melakukan korupsi, memberi sanksi sosial bagi pelaku korupsi, dan menghargai kejujuran dan partisipasi, bukan kekayaan yang instan. Kesimpulannya, pencegahan korupsi tidak cukup hanya dengan hukuman, tetapi harus dimulai dari pembentukan karakter, pendidikan, lalu sistem pemerintahan yang bersih, serta keterlibatan aktif masyarakat. Sekian presentasi saya pada hari ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.